jadinya jika lu adalah orang yang vokal dengan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang diktator? Jawabannya sudah jelas, lu bakal dibungkam. Dan inilah yang terjadi di banyak negara, termasuk di negara kita ini. Kali ini dialami oleh pria yang bernama Kem Lay, seorang komentator politik sekaligus aktivis asal Kamboja. Info aja buat kalian nih, bahwa saat itu Kamboja dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bernama Hun Sen. Hun Sen ini sudah berkuasa sejak 1985 hingga 2023 atau 38 tahun berkuasa. Di tahun 2023, Hun Sen berniat mundur. Dan gokilnya, dia nunjuk anaknya Hun Manet sebagai pengganti dirinya. Mantap. Sekarang, Hun Sen menjabat sebagai Presiden Senat Kamboja sejak 2024. Dengan masa kekuasaan yang panjang, wajar jika ada warga negara yang terlalu vokal yang mengusik kekuasaannya harus dibungkam. Dan inilah yang terjadi dengan Kem Lay, seorang komentator politik dan aktivis kelahiran 19 Oktober 1970. Kem Lay yang lantang mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen tewas ditembak pada hari Minggu 10 Juli 2016 sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Sebelum tewas, ia sempat mengungkapkan rasa takutnya akan dibunuh dan memperingatkan teman-teman sesama aktivis untuk waspada. Kem Lay sedang duduk menikmati segelas kopi di kafe pompa bensin Caltex di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Pada Minggu 10 Juli 2016, pukul 9 pagi waktu setempat. Ia baru saja mengantarkan istrinya yang sedang hamil ke pasar. Tokoh politik dan kritikus utama Perdana Menteri Hun Sen itu ditembak di kafe stasiun pengisian bahan bakar Caltex di Phnom Penh Monivong Boulevard oleh seorang pria yang diidentifikasi sebagai Chop Samlap, yang berarti bertemu untuk membunuh. Diduga, nama itu hanya nama samaran. Dengan menggunakan 2 peluru pistol Glock dari jarak dekat, ia menembak Lay hingga tewas di tempat. Pelakunya ditangkap tak lama kemudian ketika warga mengejar dan memukulinya. Pria yang kemudian diidentifikasi sebagai Out Ang ini mengaku telah membunuh Kem Lay karena utang yang belum dibayar. Sebuah alasan yang gak masuk akal dan hanya sedikit yang mempercayainya. Wakil Kepala Polisi Phnom Penh, Sim Phuti, mengatakan jumlah uang yang diduga dipinjam Lay $3,000. Namun beberapa orang termasuk istri dan saudara Lay bersikeras menolak bahwa korban mempunyai utang kepada siapapun. Saya hidup bersamanya begitu lama dan dia tidak pernah meminjam uang 100 ril dari siapapun, kata Bou Rachana, istri Lay. Sebelum wafat, Kem Lay sedang mengerjakan apa yang dia sebut kampanye 100 malam, di mana dia akan tinggal di desa-desa dan mendengarkan permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat di sana. Setelah berita kematian pendukung kuat kelompok Khmer for Khmer tersebar, sontak para pendukungnya langsung datang ke tempat kejadian untuk membawa jenazahnya diarak keliling kota, sebelum menempatkannya di sebuah kuil di Phnom Penh. Pembunuhan itu terjadi ketika hubungan antara oposisi dan pemerintah semakin tegang menjelang pemilihan umum yang akan diadakan pada tahun depan. Lay akhir-akhir ini gencar mengkritik pemerintahan Hun Sen dan terutama terkait laporan oleh kelompok anti korupsi Global Witness tentang penyelewengan dana negara secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi Hun Sen. Penembakan ini menambah daftar panjang aktivis yang dibungkam setelah penembakan pemimpin buruh Chea Vichea pada tahun 2004 dan aktivis lingkungan Chut Woti pada tahun 2012. Pertanyaan muncul mengenai latar belakang si pembunuh. Terungkap bahwa ia adalah seorang mantan tentara yang membanggakan hubungannya dengan anggota kepolisian dan militer yang berpengaruh. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2017. Istri Kem Lay, Bou Rachana, dan keempat putranya melarikan diri dari Kamboja tak lama setelah kematiannya.
Ia tak sempat bertemu putra kelimanya yang lahir beberapa bulan kemudian di Thailand. Keluarga tersebut kini telah mendapatkan suaka di Australia. Setengah dekade setelah pembunuhannya, komentator politik tersebut masih menginspirasi orang lain untuk berbicara menentang ketidakadilan di negara tersebut. Buat beberapa orang, menjadi orang yang vokal di negara yang sakit, terkadang harus dibayar mahal dengan nyawa. Bagaimana sikap kalian tinggal di negara Indonesia tercinta ini? Follow channel ini untuk konten lainnya yang nggak kalah menarik.